Segala upaya manusia dan usaha yang keras begitu rupa, tanpa restu dan kekuatan serta pertolongan Tuhan untuk mewujudkan hasil dari upaya itu, maka itu tidak akan berhasil. Karena itu, betapa pentingnya mata iman kita yang dipenuhi hikmat Tuhan memandang dan melihat bahwa segala bentuk upaya-upaya kita, bila dibawa ke dalam terang bijaksana Tuhan, harusnya justru berjalan usaha itu bersama juga dengan percaya kita kepada Tuhan. Seperti yang pernah saya katakan bahwa upaya tanpa percaya itu sia-sia. Begitu pula percaya tanpa upaya sama sia-sianya. Karena itu betapa pentingnya kita untuk menata hidup kita berdisiplin. Dan ini istilah yang sering digunakan di dalam pertumbuhan iman orang percaya kepada Tuhan. Kita perlu membangun disiplin rohani. Namun sekali lagi, disiplin itu adalah upaya kita. Tapi mau atau tidak, kita dipimpin oleh Tuhan kita. Karena sekeras apapun disiplin yang kita lakukan, tanpa serela apapun kita mau dipimpin oleh Tuhan, itu semua akan sia-sia. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian Sabda Tuhan, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lalu 1 Korintus 9 ayat 24-27, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut ambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bagian pertama dari Injil Yohanes tadi merupakan sebuah janji Tuhan dan konfirmasi serta kepastian bahwa damai sejahtera yang dari Tuhan itu diberikan, ditinggalkan, dikaruniakan. Ini sesungguhnya bukan upaya manusia. Ini adalah hasil dari anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang diikuti dengan sebuah kalimat penutup ayat 27 tadi, yang tidak gelisah dan gentar hatinya. Berarti tidak gelisah dan tidak gentar hatinya itu adalah orang yang benar-benar rela dan mau berserah penuh kepada kekuatan Tuhan, sehingga segala upaya yang dia lakukan untuk mengejar damai sejahtera itu dia berikan kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera itu dikaruniakan oleh Tuhan kepada orang yang rela dipimpin oleh Tuhan. Bukan semata upaya untuk berdisiplin saja, mencari damai misalnya menyepi, melakukan meditasi, atau devosi, atau segala tindakan-tindakan lain yang kita pikir itu cara kita untuk mencapai damai sejahtera. Tapi garis bawah dari Yohanes 14 mengatakan damai sejahtera Tuhan berikan. Dengan kata lain, upaya disiplin kita itu ditutup dengan apa yang Tuhan berikan. Kalau kita bisa beroleh damai itu adalah karena pemberian Tuhan. Sekali lagi, bukan karena usaha-usaha kita. Dan ini persis seperti apa yang Paulus katakan di 1 Korintus pasal 9 tadi, bahwa memang dalam gelanggang pertandingan semua orang berlomba-lomba, berlari, tapi hanya satu yang dapat hadiah, dan si pemberi hadiah itu adalah Tuhan yang memberikan mahkota abadi dan bukan mahkota fana. Dan semua orang bertanding dengan menguasai dirinya dalam segala hal, dan berlari dengan satu tujuan, bukan sembarangan, bukan sekedar seperti seorang petinju yang sembarangan memukul, tetapi seorang yang berdisiplin melatih tubuhnya menguasai seluruhnya, yang berarti memberi diri untuk rela dipimpin pula, bukan sekedar berdisiplin melakukan latihan-latihan,
tetapi mau rela dilatih oleh Tuhan sendiri. Karenanya pada masa di mana sekarang kondisi serba mencekam dan kita mau mendapatkan damai sejahtera itu, lakukanlah bagian kita dengan berdisiplin rohani. Tapi tidak cukup dengan itu saja, ada satu lagi, yaitu kita perlu memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Karena tanpa kita dipimpin oleh Tuhan, segala disiplin kita, upaya keras kita berdisiplin rohani untuk memperoleh damai itu tidak akan berhasil. Karena damai sejati hanya diberikan Tuhan bagi mereka yang memberi diri rela dipimpin oleh Roh Tuhan. Marilah kita belajar dengan hikmat Tuhan, melakukan bagian kita tidak dengan ponga, sombong, dan merasa ini metode terbaik untuk saya dan semua orang harus mengikutinya. Segala metode boleh dicoba, tetapi tidak ada satu metode yang pas untuk semua hal. Tuhan mengaruniakan akal budi agar kita bisa melakukan berbagai macam metode-metode untuk mendapatkan damai, tetapi tetap dengan satu garis bawah: damai hanya diberikan oleh Tuhan sebagai hadiah bagi orang yang rela dipimpin oleh Roh Tuhan. Selamat memberi diri dipimpin, selamat oleh hikmat Tuhan, kita dipenuhi oleh anugerahnya, dan masa-masa tegang seperti yang kita hadapi hari-hari ini boleh diikat dan dikuat eratkan oleh damai sejahtera yang dari Tuhan saja, bukan karena upaya kita. Tugas kita hanya beri diri rela dipimpin, sehingga disiplin kita bisa tepat guna, berdaya guna, dan berhasil guna. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo berjuang lagi tanpa mau menyerah kalah, beri diri dipimpin oleh Tuhan sendiri. Amin.